Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Tim dosen sebagai berikut. Pertama, Dr. Muhammad Halimi, MPD. Kedua, Dwi Iman Mutakin, SH.MH. Dan ketiga, Kanigaya Hawari, SH.MH, CLA. Pada modul ini, kita akan mengkaji terkait putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim, dan eksekusi putusan hakim dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia. Adapun pokok-pokok bahasan dalam modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu mencakup materi 1. Putusan hakim dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia. Dan yang ketiga, eksekusi putusan hakim dalam sistem peradilan hukum perdata di Indonesia. Definisi putusan hakim. Menurut Profesor Dr. Sudikno Matakusumo, SH, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Keputusan hakim dapat diartikan sebagai sebuah penjabaran yang diungkapkan dan diciptakan oleh seorang hakim sebagai individu warga negara yang menjabat dalam lembaga peradilan yang berwenang dalam suatu sidang pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyudahi atau menuntaskan suatu perkara dan atau perselisihan antara para pihak yang berselisih. Tujuan persidangan pada acara di pengadilan merupakan suatu proses untuk memperoleh putusan hakim yang inkrah. Artinya bahwa putusan yang diucapkan oleh hakim merupakan suatu putusan yang tidak bisa diubah lagi. Putusan ini dapat menginteraksikan antara kedua belah pihak yang berperkara, ditetapkan buat selama-lamanya menggunakan maksud supaya jika putusan enggan ditaati secara sukarela, maka bisa dipaksakan menggunakan alat negara. Susunan dan isi putusan. Berikut merupakan hal-hal yang ada dalam isi putusan. Pertama, identitas para pihak. Dalam hal ini adalah siapa saja yang bersengketa atau berselisih dalam suatu perkara tersebut. Selanjutnya, terdapat pertimbangan-pertimbangan. Yang dimaksud pertimbangan-pertimbangan di sini adalah terkait dengan bagaimana suatu perkara itu terjadi agar menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti. Selanjutnya ada amal, sebuah jawaban yang diberikan oleh hakim untuk menjawab gugatan atau tuntutan oleh pihak yang berperkara. Dan yang terakhir adalah kepala putusan. Kepala putusan berada pada posisi atas setiap putusan pengadilan. Haruslah berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.